morolas hamuna namar nirot no hamu dia katutu hamu namar hahamara jalan angarong rana bui siap kamu manani sebe na mampu mangitong sadia torok mapo paramuna di Portibio 3.300.000 manuai narong di sandok Portibio pasti arong marga paham Utana Mora di Eropa dipastikan juga pasti ada di Amerika kemungkinan juga di Afrika do yang ke negara nasi anon di Jahahoma pengurus yang terpilih untuk periode 2020-2020 ala husurati husni longan rohaku jala kagu rupanya Utana Mora Pak Pahan ini sudah banyak yang bertanya oleh siapa husurati adung tulu harak na bergelar profesor adung nubi 50 harak S2 bukan hanya SA dia juga sekaligus MM barangkali karena dia pengacara dia tingkatkan lagi dia juga menyandang gelar MH tolu gelarnya adung nubi huberen hutahan sita berengan non obat gelar luar biasa. Coba bazoi tamuna menurut Dana Meureksa antropolog di Medan Sumatera Utara somal manurat di surat kabar Sikna dulu 50 tahun yang lalu 50 tahun nasalku di ibadah umur dari orang Batak sekitar 700 tahun. Daku boto dia alasannya manang narung penelitiannya. Molota itu keluarin siraga Batak saat kamu Utana Mora Pak paham barangkali itu 500 tahun yang lalu 500 tahun yang lalu opumunai wahama kamu saudari peparannya suatu perkembangan yang cepat langkah raksasa ahadu bangga ini alani pistarmuna manomuna gogomuna alani akka usahamuna dosuni sada anus nengdohonomuna karena Injil Kristus. Autugare dengan berita dauni orang Batak siapapun dimanapun dia di Monapasodi masih tertinggal jauh minimal 1 abad dari etnik lain di Indonesia. Tetapi karena kabar Injil itu, keselamatan daripada Tuhan itu, maka orang Batak hampir semua marga dipastikan mengalami perubahan yang cepat. Sebab Injil bukan hanya memberitakan surga, bukan hanya memberitakan keselamatan, tapi Injil juga mengupayakan orang supaya keluar dari kemiskinan, supaya berangkat dari kebodohan, supaya keluar dari peperangan, memasuki hidup yang baru. Hidup Bandaboi maju. Nah dulu di tahun 1972 hampir 4 tahun di TVRI Nasional disiarkan film seri nama saya terkenal Steve Austin, Kolonel Angkatan Udara, seorang angkasawan astronot mengalami kecelakaan penerbangan, kepalanya retak, kedua biji matanya bolong, tangan dan kakinya patah-patah. Dokter menyatakan Steve Austin
sudah mati. Direktur Intelijen Badan Rahasia Amerika, Oscar Goldman, melihat bahwa Steve Austin itu adalah aset berharga. Lalu dia suruh tim dokter membangun kembali jenazah Steve Austin yang sudah mati. Tulang-tulangnya diganti dengan Pegas per yang sangat canggih. Lalu matanya diganti dengan serat optik yang sangat halus. Jantungnya juga diganti dengan sejenis dinamo yang canggih. Lalu hiduplah kembali Steve Austin. Dia bisa berlari 100 mil melebihi kendaraan. Dia bisa melompati pagar setinggi 15 meter, bahkan merobohkan tembok. Matanya bisa melihat dalam kegelapan, bahkan bisa melihat bom yang diletakkan di satu tempat puluhan kilometer, lalu berlari dengan cepat menjinakkan bom itu. Dalam film itu dikisahkan, masyarakat Amerika aman. Siapapun yang melakukan kejahatan dengan cepat dapat ditaklukkan oleh Steve Austin. Itulah film yang diperankan oleh Lee Majors dalam film yang berjudul The $6 Million Man. Bapak Ibu saudara-saudara, berapa biaya, berapa harga untuk melakukan operasi cybernetic itu, operasi untuk membentuk kembali Steve Austin itu? 6 juta US dollar. Begitu mahal. Bapak Ibu saudara-saudara, demikian juga Tuhan dari sorga mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Mengutus anaknya ke Bona Pasogin, apakah itu di Samosir, apakah itu di Sitinjak, di Gultum, di Pakpahan, apakah itu di Pangaribuan, dan di tempat-tempat lain Bona Pasogin, tempat kehidupan orang Batak itu. Tuhan sangat mencintai. Kalau Oscar Goldman tadi melakukan pembangunan kembali tubuh Steve Austin yang mati, itu adalah tanggung jawabnya. Tetapi Tuhan dari sorga bukan soal tanggung jawab, karena Dia cinta sama orang Batak, cinta kepada manusia, berdosa sekalipun, jahat sekalipun, tapi Dia cinta karena Dia yang mencipta. Maka Dia tidak dapat melepaskan dirinya dari kasihnya, dari cintanya. Dia mengutus putra. Berapa kita dibeli? Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli, aidutna ditobus. Dalam 1 Korintus 7 ayat 23 dikatakan, sebab kamu sudah dibeli dan dibayar lunas. Kita bukan dibeli Tuhan dengan 6 juta US dollar. Kita tidak dibeli dengan dicicil. Tapi dikatakan oleh Paulus, dibayar dengan lunas, cash and carry. Lalu Rasul Petrus mengatakan, kamu bukan ditebus dengan perak dan emas, tetapi dengan darah Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 19. Itulah yang disampaikan juga sekitar 2.600 tahun sebelum Yesus. Orang Israel ditawan di Babel, diperbudak, tidak ada lagi hak asasi, tidak ada kehormatan, apalagi masa depan. Tetapi Tuhan merencanakan harus membebaskan, harus menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan. Dia akan membawa orang Israel pulang kembali ke tanah Kanaan yang sudah dijanjikan bagi mereka. Bagaimana cara Tuhan? Lalu Tuhan mengurapi seorang raja. Sirus atau Kores ini adalah cucu Raja Media. Ketika dia lahir, Datu Bolon mengatakan, anak
ini akan menghancurkan kerajaan kakek moyangnya, lalu dia dibuang. Tetapi Sirus itu bertahan hidup, lalu kembali dia dapat menjadi raja. Dan dalam Yesaya 45 ini Tuhan mengurapi dia, Naniyahanna. Sesudah dia diurapi, Tuhan juga memberikan kekuatan kepadanya. Dia memegang tangan kanan, itu tangan siapa. Bukan hanya memegang tangan kanan Raja Sirus itu, tapi Tuhan itu berjalan di depannya, supaya bangsa apapun yang di depan sana dihancurkan, supaya pintu besi yang ada di sana dibukakan, supaya jalan yang berbukit-bukit diratakan. Begitu hebat Raja Sirus itu. Padahal Sirus itu tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kepadanya sahabat, kekuatan, dan kemenangan. Lalu berhasillah Raja Sirus menaklukkan Raja Babel yang terkenal, yang kuat itu. Raja Babel yang sudah banyak mengalahkan, menaklukkan bangsa-bangsa di Timur Tengah sampai ke Eropa. Raja Babel yang terkenal itu adalah raja yang mutlak, yang sudah mengklaim dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada raja yang mampu menaklukkannya, tetapi karena Sirus sudah diberkati Tuhan, Sirus bisa menaklukkannya. Dia memasuki daerah wilayah Babel, lalu mengalahkan Raja Babel dan membunuh Raja Babel. Sesudah itulah kemudian Raja Sirus mengeluarkan surat keputusan yang disebut dengan Dekret Raja Sirus. Isinya 3: bebaskan, kembalikan, hantarkan orang Israel kembali ke tanah Kanaan. Yang kedua, berikan perbekalan yang sebanyak-banyaknya, emas dan perak. Maklumat yang ketiga, bagi orang Yahudi, orang Israel yang sudah 70 tahun tinggal di Babel ini, tidak lagi mau pulang ke tanah Kanaan, izinkan dia tinggal, hormati dan hargai. Itulah maklumat Raja Kores, dan mereka kembali ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, 2600 tahun yang lalu lah peristiwa ini. Tetapi belum 100 tahun yang lalu ada Nebukadnezar, ada Raja Babel di bumi ini yang mengklaim dirinya, dialah Tuhan, dialah yang harus disembah. Itulah intinya, yang menggelari dirinya Fuhrer Tuhan. Siapa yang tidak menyembahnya akan diperangi, dibunuh. Ada 5 kategori kelompok yang sangat dibenci Hitler. Pertama komunis, kedua sosialis, dan ketiga adalah kekristenan. Tidak peduli Katolik atau Protestan. Di altar gereja pasukannya menembaki para pendeta dan para rahib di berbagai kota, bukan hanya di Jerman, di Austria, juga di Polandia, negara-negara yang berdekatan dengan Jerman. Yang keempat, orang-orang difabel. Entah apa sebabnya, apa alasannya, mengapa Hitler sangat membenci orang-orang difabel, anak-anak kecil, remaja, dan yang sudah tua akan diuber lalu ditembaki. Dan yang kelima yang paling dibencinya dari semua itu adalah orang Yahudi. Tidak peduli laki-laki, perempuan, tua dan muda, anak-anak, bahkan bayi pun kalau kedapatan orang Yahudi tangkap dan bunuh. Peristiwa itulah yang disebut dengan the Holocaust, pembakaran orang-orang Yahudi Israel itu dimasukkan di kem-kem, kemudian disemprotkan sianida, lalu dibakar. Mereka semua mati terbang-bang.
disebutkan itulah pembantaian terbesar sepanjang sejarah dunia. Hanya orang Yahudi yang dibunuh Hitler itu 6 juta orang banyak. Orang Israel yang tinggal di Babel yang diungsikan karena dijarah Yerusalem paling banyak 600.000 orang. Tetapi 2.600 tahun kemudian Hitler membantai lebih dari 6 juta jiwa orang Israel. Apakah Tuhan datang seperti kepada Nebukadnezar, seperti kepada Raja Sirus ini? Seandainya Tuhan tidak datang kepada Sirus, orang Israel itu masih diborgol. Tetapi Tuhan datang. Tetapi bagaimana Tuhan 2100 tahun yang lalu di zaman Hitler? Adakah? Ada. Tuhan datang. Mengurapi diniahi maka raja-raja Eropa. Koordinasi madhot Amerika, terutama Inggris. Maka kemudian Hitler itu bisa dikalahkan. Bagaimana caranya Hitler itu mati? Dia bukan ditembak pasukan Rusia, dia bukan ditembak pasukan Inggris, dia juga bukan ditembak pasukan Amerika. Tapi dia sendiri mengopak pistolnya ke mulutnya, demikian juga istrinya. Tuhan bekerja. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sekarang ini? Barangkali ada tol, barangkali ada pintu-pintu besi yang menghambat perjalanan kita. Barangkali ada tembok-tembok tebal, mungkin ada senjata-senjata yang kuat yang mau menghancurkan kita. Siapa yang bisa menolong kita? Barangkali saya berkata, saya punya banyak uang, saya sehat walafiat, saya kuat, saya punya banyak pengalaman. Percayalah, semua bisa kuhadapi. Orang Kristen yang akan menerima keselamatan. Itu sebabnya saya buat dari tema khotbah ini. Jawabado muaddi Allah. Hanya dari Tuhan, hanya dari Yesus. Karena Tuhanlah kita bisa maju. Karena Tuhanlah kita bisa tegak. Dan oleh karena Yesuslah Hutan Amora Bapak ini. Ke depan, ini hanya konteks 3 tahun 2023 sampai 2026. Sing tua Ignatius Hamidi Papahan itu, siapakah dia? 70 atau 60 tahun yang lalu, saya baca riwayatnya. Sekitar umurnya 16 tahun, dia adalah kernet motor di Siantar, Tanah Jawa. Lalu menjadi suku, tapi sekarang bisa di Jakarta, di ibu kota ini, menjadi pengusaha besar. Siapakah Dr. Wan Lin itu? Bisa punya sekolah, bisa mengajar di sana sini. Siapakah profesor itu? Siapakah MMSH, MH itu? Siapakah SE, sarjana ekonomi, AK? Belum lagi ada title-titelnya, 2 lagi di belakang. Apakah yang akan dikerjakan 3 tahun ini? Tentulah melalui khotbah ini, supaya berpegang kepada Tuhanlah, kepada Yesuslah. Seluruh keturunan Hutan Amora Papahan, supaya kalau boleh bergandengan tangan dengan Huta Raja, supaya boleh bergandengan tangan dengan gula-gulanya Hutan Amora itu, supaya bersama-sama berdoa memohon berkat Tuhan. Sebab itu kepada pengurus yang lama dan pengurus yang baru, marilah kita doakan supaya mereka itu diberkati dalam konteks khotbah ini, diniahi. Tuhan maniup tangan manusia
Amang situ ada mido akabaki sekretaris bendahara di sekian kota. Tuhan mah pahorno pernah kamu betul di dalam bulan. Bolorong karena sorbak martangiang Tuhan sendiri akan membukanya. Amin martangiang. Mau lihat mali Tuhan kusok bahok kami tuh. Saya pasu-pasu habis adut. Songonido ng pengurus. Ya katik tinaksal po na umamuda siya nasa rohana. Pasu-pasu makanan nauniula na sila.